Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Sabtu pagi, pukul 6:15. Udara di kaki gunung masih dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Basecamp pendakian belum terlalu ramai. Hanya ada beberapa kelompok pendaki yang sedang menyiapkan tas carrier mereka. Di parkiran, sebuah mobil putih berhenti. 3 orang keluar sambil merenggangkan badan. Mereka adalah Bima, Reza, dan Nadia. Akhirnya nyampe juga. Makanya jangan begadang. Lu baru 2 jam di mobil aja udah pegel. Yang tadi ngorok di belakang itu siapa emangnya? Itu bukan ngorok, itu teknik pernapasan. Teknik pernapasan apaan sampai satu mobil denger? Mereka bertiga sudah bersahabat sejak kuliah. Bima adalah yang paling berpengalaman. Hampir setiap tahun mendaki gunung. Reza baru 2 kali ikut mendaki. Lebih sering datang karena ajakan Bima. Sedangkan Nadia, ini adalah pendakian pertamanya. Awalnya ia ragu, namun setelah diyakinkan 2 sahabatnya, akhirnya ia ikut. Serius ya? Itu cuma bertiga. Iya, lebih enak. Gak usah nunggu rombongan besar lah. Nah, kalau capek tinggal nyalahin Bima aja nih. Dih, nyalain gue. Mereka melakukan registrasi, mengecek perlengkapan, lalu mulai berjalan melewati gerbang pendakian. Matahari mulai naik, udara masih sejuk, suasana hutan terasa damai. Perjalanan menuju pos 1 berlangsung lancar. Reza terus bercanda. Nadia sesekali berhenti mengambil foto. Sedangkan Bima berjalan paling depan sambil sesekali melihat peta digital di ponselnya. Apa? Kalau ketemu macan gimana? Di Bali gak ada macan, coy. Oh, iya ya. Untung. Yang ada kamu diterkam monyet. Nah, kalau itu lebih serem. Sekitar pukul 11 siang, mereka tiba di pos 2. Hanya ada 1 orang pendaki yang sedang duduk sendirian. Seorang pria tua yang usianya mungkin sekitar 60 tahun. Jaket gunungnya sudah lusuh, sepatunya penuh lumpur. Namun, yang membuat Bima heran, carrier pria itu sangatlah kecil. Seolah ia tidak berniat bermalam. Mau lanjut? Iya, Pak. Baru pertama? Saya sih udah sering. Ini teman-teman saya yang pertama. Oh, Permisi Pak. kalau nanti sudah lewat pos 3, usahakan jangan kemalaman ya. Kenapa, Pak? Kadang, kalau kabut turun, jalannya suka berubah. Berubah gimana? Tidak semua yang kalian lihat adalah jalur pulang. Pak, bercanda ya, Pak? Pria itu tidak tertawa. Ia hanya berdiri, mengambil tasnya. Satu lagi, tolong, kalau nanti ada yang manggil kalian, jangan dijawab. Siapa? Pria tua itu berjalan turun. Tidak lama kemudian, menghilang di balik tikungan. Pendaki senior emang gitu ya? Ya, namanya juga tua.
Kok aku malah jadi merinding ya? Udahlah, jangan dipikirin lah. Perjalanan kembali dilanjutkan. Semakin tinggi, pepohonan semakin rapat. Kabut mulai turun perlahan. Angin terasa lebih dingin. Namun semuanya masih berjalan dengan sangat normal. Hingga sekitar pukul 4 sore. Nah, kita camp di sini aja. Masih kuat kok. Jangan maksa. Naik gunung bukan lomba. Aku setuju. Kaki aku juga udah mulai protes. Mereka mendirikan satu tenda berkapasitas 3 orang. Setelah selesai, Reza mulai memasak mie instan. Nadia menjeduh kopi. Bima mengecek jalur untuk esok hari. Dan malam turun begitu cepat. Kabut semakin tebal. Di luar tenda hanya terdengar suara angin. Kalian sadar nggak? Apalagi? Dari tadi rasanya kayak ada orang lewat, Ya mungkin pendaki lain. tapi nggak kedengeran ngobrol. Iya ya. Bima membuka sedikit resleting tendanya, melihat keluar dengan keadaan gelap. Tidak ada cahaya headlamp, tidak ada tenda lain. Nggak ada siapa-siapa. Perasaan doang kali ya. Semoga. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 00:58. Mereka mulai bersiap tidur. Lampu tenda dimatikan. Suasananya hening, sangat hening. Sampai 2 menit kemudian, Bim, Iya. denger nggak? Itu langkah kaki. ketiganya diam, mencoba mendengarkan. Suara itu kembali terdengar, pelan, mengitari tenda. Seolah ada seseorang yang berjalan memutari tenda mereka. Pendaki lain. Kalau pendaki pasti manggil. Jangan buka. Langkah itu terus berputar, pelan, teratur, tidak terburu-buru, seperti sedang mengamati isi tenda. 5 menit, 10 menit, tidak berhenti. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Sunyi, sangatlah sunyi. Udah pergi. Belum sempat Bima menjawab, terdengar suara nafas tepat di depan pintu tenda. Lalu, suara seseorang, pelan, parau, tidak terdengar tua, tidak terdengar muda. Bima. Ketiga orang di dalam tenda langsung membeku. Tidak ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali. Kali ini menyebutkan nama yang lain. Reza. Reza spontan menutup mulutnya sendiri. Wajahnya langsung pucat. Lalu, untuk ketiga kalinya, Nadia. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak, karena mereka semua masih mengingat pesan pria tua tadi siang. Kalau ada yang memanggil nama kalian, jangan pernah dijawab. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu
Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Malam pertama di gunung, tidak ada penampakan, tidak ada bayangan hitam sport people, tidak ada sosok yang menyeramkan. Hanya suara langkah kaki. Dan seseorang yang tahu nama mereka bertiga. Padahal, sejak mereka bertiga naik ke gunung tadi, mereka belum pernah memperkenalkan diri kepada siapapun. Lalu, siapa yang sedang berdiri di luar tenda? Dan dari mana ia tahu nama ketiga orang tersebut? Semuanya akan terjawab seperti people setelah beberapa track yang sudah dimisiapin. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Kartu Merah. Pukul 6 pagi, udara masih sangatlah dingin. Kabut belum sepenuhnya menghilang. Bima membuka resleting tenda perlahan. Ia mengintip keluar. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Udah pagi. Semalam, lo juga dengar kan? Itu bukan mimpi kan? Bukan. Mereka bertiga keluar dari tenda. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat ke sekeliling. Tidak ada tenda lain. Tidak ada bekas api unggun. Tidak ada sampah. Hanya hutan dan kabut. Kalau emang ada orang, harusnya ada tendanya. Iya ya. Saat Bima hendak mencabut pasak tenda, ia tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju ke arah tanah. Reza, coba sini. Reza dan Nadia mendekat. Di atas tanah yang masih lembab, terlihat jelas jejak kaki. Bukan satu, bukan dua, melainkan 4 jalur jejak kaki. 3 jalur berasal dari arah tenda, 1 jalur lagi mengelilingi tenda semalaman. Itu Kita cuma bertiga. 1, 2, 3, 4. Yang membuat mereka semakin bingung, jejak kaki keempat itu tidak pernah mendekati pintu tenda. Ia hanya berjalan memutari tenda, berulang kali seolah sedang mengawasi. aku mau turun. Aku juga. Kita turun. Sekarang. Mereka membongkar tenda lebih cepat dari rencana. Tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pendakian menuju puncak. Yang mereka pikirkan sekarang hanya satu: keluar dari gunung secepat mungkin. Awalnya jalur masih terlihat normal. Pohon-pohon yang mereka lewati kemarin masih bisa dikenali. Namun sekitar 30 menit kemudian, kabut turun lebih tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Bim, Ya, kita bener lewat sini. ya. Petanya nunjukin begini soalnya. Kenapa nggak ada penanda jalur sih? Bima melihat peta digital. Titik GPS masih bergerak. Namun anehnya, arah yang ditunjukkan tidak sesuai dengan jalur di depan mereka. Aneh. Apa?
GPS bilang kita udah deket pos 3. Terus? Harusnya sih ada papan. Namun tidak ada papan, tidak ada pos, hanya pepohonan yang semakin rapat. Mereka terus berjalan, 15 menit, 20 menit, lalu Bima mendadak berhenti. Kenapa? Lihat, Di depan mereka berdiri sebuah pohon beringin besar, batangnya berlubang, dan di salah satu sisinya terdapat bekas goresan berbentuk huruf X. Itu? Kita tadi lewat sini. iya, Berarti kita muter dong. nggak apa-apa lah. Mungkin tadi kita salah belok. Yakin? Iya, Mereka mencoba mengambil jalur yang berbeda, berjalan lebih cepat, tidak ada yang berbicara. Semuanya fokus memperlihatkan jalan. Namun, sekitar 40 menit kemudian, Bima kembali menghentikan langkahnya. Di depan mereka, berdiri satu pohon yang sama, dengan lubang yang sama, bekas goresan X yang sama. Bercanda. Nggak mungkin. Kita muter lagi. Untuk pertama kalinya, Bima tidak bisa menjawab. Bim, aku takut. udah kita istirahat dulu. Mereka duduk di atas batang pohon tumbang. Tidak ada yang menyentuh bekal makanan. Semua mulai kehilangan semangat. Tiba-tiba, Reza menepuk bahu Bima. Jangan nengok. Kenapa? Ada orang. Sekitar 50 meter di depan mereka, di balik kabut, terlihat siluet seseorang yang memakai jaket gunung hitam, berdiri membelakangi mereka. Diam, tidak bergerak. Itu pendaki. Mas, Tidak ada jawaban. mas, Sosok itu perlahan mulai berjalan, masuk ke dalam kabut. Tunggu. Mereka bertiga spontan mengejar. Kalau memang itu pendaki lain, mungkin ia tahu jalur keluar. Mereka pun berlari menerobos kabut. Namun, ketika sampai di tempat sosok itu berdiri, tidak ada siapa-siapa. Hah? Hilang? Gak mungkin. Yang ada hanya sebuah papan kayu tua yang penuh lumut, hampir roboh, dan tulisan di atasnya sudah memudar. Namun, tulisan itu masih bisa dibaca. Jangan ikuti yang tidak pernah menoleh. Jangan ikuti yang tidak pernah menoleh. Apaan maksudnya? Bima menoleh ke belakang. Jalur yang baru saja mereka lewati sudah tertutup kabut. Seolah jalan itu tidak pernah ada. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka mendaki, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki, ataupun suara angin. Melainkan, suara seseorang berjalan tepat di belakang mereka. Ketiganya menoleh bersamaan. Kosong. Bim, ya, suara itu Belum sempat Reza menyelesaikan kalimatnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih berat,
Seolah orang yang berjalan itu sudah berada kurang dari 2 meter di belakang mereka. Dia ngikutin kita. Bima menggenggam erat tali karirnya. Tatapannya lurus ke depan, lalu berkata dengan suara pelan. Jangan ada yang lari. Kenapa? Karena Suara langkah itu nggak pernah berhenti. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Tiga orang, 4 jejak kaki seperti people. Satu jalur yang terus membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Dan kini, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat mulai berjalan tepat di belakang mereka. Kalau memang itu manusia, kenapa tidak pernah memperlihatkan diri? Dan kalau bukan manusia, kenapa langkahnya terdengar begitu nyata? Dan apa sebenarnya arti tulisan dari "Jangan ikuti yang tidak pernah menoleh"? Nah, semua jawabannya akan menjadi puncak dari perjalanan mereka setelah beberapa trek yang bakal Dimi siapin sebentar lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana Sport People, tetap di Kartu Merah bareng Dimi Ataya sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune. Tidak ada yang berani berbicara. Bima berjalan paling depan, Reza di belakangnya, Nadia berada di tengah. Mereka sepakat untuk tidak akan berpisah, apapun yang terjadi. dengerin aku. Iya. Pegang tali carrier masing-masing. Kalau kabut makin tebel, jangan sampai ada yang lepas. Kenapa perasaanku semakin dingin ya? Aku juga. Padahal matahari masih tinggi. Namun, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Udaranya terasa lembab. Nafas mulai mengembun, seolah mereka berjalan saat dini hari. Itu Suara langkah itu masih mengikuti, selalu berjarak, tidak pernah mendekat, tapi juga tidak pernah tertinggal. Jangan ditoleh. aku nggak kuat. Pokoknya jangan. Mereka terus berjalan. 15 menit, 20 menit, hingga akhirnya Nadia berhenti. Kenapa? Kalian denger nggak? Dengar apa? Suara ibu aku. Di antara hembusan angin, Nadia benar-benar mendengar suara ibunya. Pelan dan juga jelas. Nadia, pulang nak. Itu suara ibu. Bukan. Itu suara ibu. Nadia. Lihat aku. Nadia hampir berjalan ke arah datangnya suara. Untung saja, Bima segera menarik tangannya. Jangan dengerin. Suara itu langsung menghilang, digantikan oleh tawa kecil yang sangat pelan dan juga jauh. Namun, cukup jelas untuk membuat mereka bertiga membeku. Kalian dengar? Ayo jalan. Belum lama mereka melangkah. Kali ini Reza yang berhenti. Bim,
Kenapa lagi? Itu. Di depan mereka sekitar 30 meter terlihat seseorang berdiri. Memakai jaket gunung hitam, carrier besar, membelakangi mereka persis seperti sosok yang mereka lihat sebelumnya. Mas, Jangan dipanggil. tapi dia orang. Sosok itu mulai berjalan, pelan, masuk ke dalam kabut. Jangan diikutin. Kalau dia tahu jangan keluar. Ingat tulisannya. Jangan ikuti yang tidak pernah menoleh. Mereka membiarkan sosok itu pergi. Beberapa detik kemudian, kabut di depannya perlahan terbuka. Dan yang terlihat bukan jalur pendakian, melainkan sebuah tebing yang sangatlah curam. Kalau saja mereka tadi mengejar, mungkin mereka sudah jatuh ke jurang. Ya Allah. Dia mau bawa kita ke sana. Iya. Saat mereka masih terdiam, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari arah belakang. Bukan satu, bukan dua, melainkan beberapa langkah sekaligus. Bim, Mereka spontan menoleh, dan untuk pertama kalinya mereka melihatnya. Di balik kabut, berdiri sosok pendaki dengan jaket hitam lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, kepalanya menunduk, tangannya menggantung kaku. Ia berdiri diam, hanya sekitar 10 meter dari mereka. Mas, Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Namun, sebelum wajahnya terlihat jelas, terdengar seseorang berteriak. Jangan lihat. Ketiganya spontan menoleh ke arah suara. Pria tua yang mereka temui di pos 2 berlari menghampiri. Pat, ikuti saya. Pak, Jangan tanya. Jangan ada yang menengok ke belakang. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti pria tua itu melewati jalur yang sempit, menuruni bebatuan, sampai menerobos semak-semak. Dan di belakang mereka, suara langkah itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih cepat, seolah mengejar. Terus jalan. Apapun yang kalian dengar, jangan menengok. Lalu, mulailah suara-suara itu bermunculan. Bima, Reza, Nadia. Bahkan, kini suara mereka sendiri pun ikut terdengar. Sini. aku di belakang. Suara-suara itu bercampur, seolah ada banyak orang memanggil dari segala arah. Namun, mereka terus berjalan, tidak ada yang menoleh. Sekitar 15 menit kemudian, kabut mulai menipis. Matahari kembali terasa hangat. Dan di depan mereka, terlihat papan kayu bertuliskan pos 2. Kita keluar. Kalian selamat. Mereka bertiga langsung turun ke base camp. Tidak ada lagi keinginan untuk mendaki. Yang mereka inginkan hanyalah pulang. Sebelum meninggalkan base camp, Reza teringat sesuatu. GoPro. iya kemarin nyala terus. Mereka memutar rekaman perjalanan. Awalnya, semua terlihat sangatlah normal. 3 orang berjalan, bercanda, berfoto, tidak ada yang aneh. Sampai rekaman saat menuju pos 3. Pause.
Video dihentikan. Ketiganya mendekat ke layar. Di sana terlihat mereka sedang berjalan berurutan. Bima, Nadia, dan Reza. Lalu beberapa meter di belakang Reza, ada satu orang lagi. Memakai jaket gunung hitam, carrier lusuh, kepalanya selalu menunduk. Langkahnya pelan, tidak pernah mendekat dan juga tidak pernah menjauh. Itu siapa? Kita gak pernah ketemu dia. Tapi Bima menghentikan videonya lagi, memperbesar gambar. Jantung mereka bertiga seolah berhenti berdetak karena sosok itu yang perlahan mengangkat wajahnya, dan yang terlihat bukan mata, bukan hidung, bukan juga mulut, melainkan wajah yang gelap, kosong, seolah tidak pernah memiliki rupa. Matiin videonya. Sejak hari itu, mereka bertiga sepakat untuk tidak akan pernah lagi mendaki gunung itu lagi. Bahkan, mereka menghapus semua foto perjalanan tersebut, kecuali satu file, yaitu rekaman GoPro. Karena anehnya, setiap kali mereka mencoba menghapusnya, file itu selalu muncul kembali dengan durasi yang sama, juga dengan sosok yang sama, masih tetap berjalan di belakang mereka. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Sporty people, gunung memang menyimpan banyak keindahan, tapi gunung juga menyimpan banyak rahasia. Tidak semua pendaki yang kita lihat di jalur benar-benar sedang mendaki, sporty people. Dan tidak semua langkah kaki yang terdengar di belakang berasal dari teman seperjalanan. Jadi, kalau suatu hari nanti kalian sedang mendaki lalu merasa ada seseorang yang terus mengikuti dari belakang, jangan buru-buru menoleh, karena bisa jadi sejak awal perjalanan kalian memang tidak pernah berjalan sendirian. Itu dia tadi sport people, Kartu Merah episode jalur yang tidak ada di peta. Semoga episode malam hari ini bisa menghibur kalian. Dan kayaknya udah mau jam 12, ini waktunya Dimi pamit. Kalau gitu sampai bertemu lagi di Kartu Merah episode selanjutnya minggu depan. Masih tetap bareng Dimi Ataya. So, stay tune terus di 106.9 Bali United FM. Terima kasih sudah mendengarkan Kartu Merah. Selamat malam dan semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak malam ini.